Masih bersama Rojet Service, yaitu tempatnya teknisi kumpul dan pemula belajar. Jadi di video kesempatan kali ini kita ada pasien Piccolo Slim Sub, yang mana kalau kita menggunakan remote aslinya Sub, kita tekan menu, dia timbulnya seperti ini. Dia OSD nya ini muncul cuman berkedip-kedip, dan yang lainnya juga. Jadi misalnya kita menekan volume atau kita dari tombolnya saja kita tekan menu, dia seperti itu. Kemudian kita tekan volume, dia tidak, kadang muncul dan kadang tidak. Ini yang kadang membuat jengkel. Nah, ini malah gak mau. Jadi intinya OSD nya tidak tampil. Ini kalau kita tekan menu di sini, dia kadang bisa kadang tidak, dan seandainya bisa pun dia akan timbul dan berkedip-kedip, sehingga akan sangat susah sekali kita akan mengetahui settingan kita seperti warna dan lain sebagainya, sehingga akan membuat kita jengkel. Jadi mari kita coba cara untuk memperbaiki kerusakan yang seperti ini. Oke, lanjut akan kita proses. Jadi kebetulan TV-nya sudah dibongkar tutupnya. Jadi awal punya kasus televisi ini mulanya mati total, kemudian diprediksi ataupun dicek-cek kerusakan ada di playback, dan ini mengganti playback baru, dan permasalahan muncul OSD nya tidak tampil atau menunya tidak tampil. Jadi di sini akan kita coba memperbaikinya agar OSD nya atau menunya bisa tampil, seperti kita menekan volume, program dan sebagainya, bisa mengetahui nomor-nomor yang akan kita pencet sehingga kita tidak pusing. Oke, lanjut. Jadi di sini kita masih fokus di kaki playback. Kenapa? Karena kita barusan mengganti playback. Jadi kita akan memodifikasi bagian gambarnya tadi atau OSD-nya, sehingga di sini ini akan kita bersihkan lokasi dekat-dekat playback. Ini ada komponen yang harus kita modifikasi, oke, agar bisa terlihat enak. Nah, jadi di sini ada beberapa komponen di jalur ini, terutama di sini ada tegangan RGB, tegangan AFC, ABL. Nah, jadi kalau dari belakang kita fokus yang namanya pin ini. Ini adalah untuk playbacknya FA143 untuk slim. Jadi pinnya 1 2 3 4 5 6. Ini jalurnya kecil. Ini biasanya tegangannya 16 volt. Dia akan menuju ke IC. Nah, di sini kalau kita perdekat jalurnya, ada yang namanya kapasitor. Ini jalurnya sangat kecil. Nah, di sini ada kaca kapasitor. Jadi kami menyebutnya untuk teknisi agar enak mengingatnya biji kacang hijau. Jadi komponennya seperti kacang hijau yang ini. Bentuknya seperti itu. Solusinya kita akan melepasnya dulu. Kita akan memodifikasi jalur ini agar bisa tampil untuk OSD-nya.
kita bisa melepasnya dulu. Kalau untuk di subslim ini sumpah hampir sama, karena kebanyakan dia menggunakan FA143 atau FA151. Itu jalurnya hampir mirip untuk jalur ini. Jadi untuk enaknya kalian mengingat kacang hijau. Nah, ini sudah lepas ini. Oke, jadi untuk kacang hijaunya mudah-mudahan bisa terlihat. Kalau tidak terlihat ya nggak apa-apa, dia 102K. Ini kapasitor ataupun kami menyebutnya kacang hijau. Jadi solusinya di jalur ini tadi sudah kita lepas kacang hijaunya. Jadi setelah kita lepas, kita simpan dulu yang ini, kemudian kita tes. Jadi solusinya kita cabut saja kacang hijau itu, mudah-mudahan bisa normal lagi. Lanjut kita nyalakan TV-nya. Oke, TV sudah menyala, kita pegang remote, kemudian akan kita tes apakah sudah bisa respon. Jadi pertama kali ini masih kosong seperti ini, kita tekan menu ya, maka dia akan muncul tidak berkedip lagi dan sangat responsif. Misalnya kita menekan volume, karena mesinnya masih di belakang, harus kita dekatkan indikatornya, maka dia akan muncul. Nah, input juga enak karena sudah terdeteksi aman, karena OSD-nya sudah tampil. Kadang ini permasalahan di playback-nya mungkin kurang gimana tegangannya untuk bagian ABL-nya, sehingga bisa menyebabkan seperti ini. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, trik cara melepas kacang hijaunya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Lembut di tangan. Soplen liquid bersih tuntas wanita hangat. Kita juga punya idola loh, Japota. Dibuat dari 100% kentang asli, diiris tipis. Kerennya baru nih, Japota sapi panggang dengan beef sapi panggang asli. Japota sapi panggang, enaknya ada Japota.